Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eda Fitri dengan NIM 2312985, nomor absen 7 dari seksi 23BB06. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu website jurnal ilmiah yang dapat kita akses secara online. Adapun saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang terdapat pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajayanti Fitria MPD dan Ibu Inggria Karisma MPD. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu kita semua memahami bagian-bagian penting dalam sebuah website jurnal ilmiah, serta fungsi dari setiap menu dan tampilan yang ada di dalamnya. Website jurnal yang akan saya jelaskan itu adalah Jurnal STKIP Persada ACID. Langsung saja kita masuk ke yang bagian pertama, itu adalah judul jurnal. Adapun judul jurnalnya itu adalah Jurnal Pendidikan Dasar Perkasa atau disingkat dengan JPDP. Sesuai dengan namanya, jurnal ini bergerak di bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan dasar atau sekolah dasar. Langsung saja kita masuk ke bagian yang selanjutnya, itu adalah halaman utama atau homepage. Di sini ada homepage-nya, itu ada terdapat judul, judul dari dan menu navigasi. Fungsi dari homepage ini adalah untuk melihat tampilan, adalah kita dapat melihat informasi terkait edisi terbaru yang ini, edisi terbarunya volume 12 nomor 1, atau artikel yang baru dipublikasikan. Tampilan ini memudahkan pengunjung untuk langsung mengetahui isi terbaru dari jurnal tanpa harus mencari terlalu jauh. Selain itu, selain mencari artikel terbaru atau penelitian terbaru, di sini juga memuat informasi singkat ataupun sederhana dari penerbitan jurnal ini. Langsung lanjut ke bagian yang selanjutnya, itu adalah ke bagian menu navigasi. Ada about. About ini berfungsi untuk about ini di dalamnya terdiri dari beberapa submenu seperti people atau orang, ada policies, ada submission, dan other. Ini memiliki bagian-bagian berisi informasi-informasi tersendirinya. Kalau people itu informasi tentang pengelolaan jurnal, policies itu tentang kebijakan jurnal, submission berisi terkait dengan pengiriman artikel, dan other itu adalah informasi lainnya atau informasi tambahan. Kita masuk ke navigasi atau menu selanjutnya, itu adalah login dan register. Nah, kedua menu ini, login dan register ini, digunakan bagi pengguna untuk masuk atau mendaftar ke sistem jurnal, terutama bagi penulis, reviewer, ataupun editor. Selanjutnya itu adalah menu search. Nah, menu search ini digunakan untuk mencari artikel tertentu berdasarkan kata kuncinya. Kita bisa mengisi kata kuncinya di sini sesuai dengan kita inginkan, kemudian dicari. Jadi kita tidak perlu mencari jurnal itu satu-satu. Menu selanjutnya adalah current. Nah, menu current ini menampilkan edisi terbaru dari jurnal yang diterbitkan oleh penerbit jurnal ini. Adapun yang baru itu adalah ini, Jurnal Pendidikan Dasar volume 12 nomor 1 tahun 2026. Berbeda dengan arsip, kalau arsip ini selain menampilkan jurnal terbaru, dia juga menampilkan jurnal-jurnal yang sebelumnya atau jurnal yang telah terbit sebelumnya, tidak hanya yang terbaru saja. Seperti ini. Menu selanjutnya itu adalah announcement. Announcement ini adalah menu yang berisi pengumuman penting dari pihak jurnal, yang berisi informasi penerbitan atau call for papers. Ini dia. Selanjutnya itu adalah menu reviewer. Menu reviewer itu adalah menampilkan daftar reviewer atau penelaah artikel. Di sini ada 11 reviewernya. Selanjutnya adalah editorial team. Nah, editorial team ini berisi daftar editor yang mengelola jurnal ini. Ini adalah beberapa editorial teams-nya. Kita bisa mengetahui siapa saja yang mengedit artikel tersebut. Lanjut ke menu selanjutnya, itu adalah per review process. Menu ini
berfungsi untuk menjelaskan proses penilaian artikel sebelum diterbitkan atau dipublikasikan. Di sini adalah preview. Prosesnya adalah setiap artikel yang terima akan dilakukan proses review oleh reviewer internal maupun eksternal. Proses review dilakukan maksimal 1 bulan. Hasil review akan diteruskan kepada penulis untuk direvisi untuk diterbitkan di jurnal yang ditentukan oleh editor. Adapun menu selanjutnya itu adalah focus on scope. Nah, pada menu ini berfungsi untuk menjelaskan fokus dan ruang lingkup jurnal, yaitu topik-topik apa saja yang dapat diterima untuk dipublikasikan oleh penerbit ini. Ada 8. Jadi kalau ingin menerbitkan karya di sini, itu harus memuat salah satu dari 8 topik ini. Lah, kalau lain dari 8 topik ini, itu biasanya tidak diterima oleh pihak penerbit. Dan selanjutnya itu adalah menu author white lines. Nah, menu ini beris berfungsi untuk menjadi panduan bagi penulis yang harus diikuti oleh si penulis. Berisi dari ada 3 panduan di sini. Jadi ketiga panduan ini harus diikuti oleh penulis agar tidak salah dalam penulisan karya ilmiah yang akan diterbitkannya. Nah, selanjutnya adalah publication ethics. Nah, publication ethics ini menjelaskan etika dalam publikasi ilmiah, seperti kejujuran dan tindakan untuk melarang plagiasi. Inilah etika publikasi yang berlaku di website jurnal ini. Selanjutnya itu adalah online submission. Menu online submission ini berfungsi untuk mengirimkan artikel secara online. Jadi artikel ini gampang saja kita bisa mengirimkan secara online walaupun jaraknya itu jauh. Itu guna dari online submission ini. Berisi informasi agar gimana cara kita untuk mengirimkan hasil karya kita itu secara online. Selanjutnya adalah menu copyright transfer form. Nah, menu copyright transfer form ini berfungsi untuk eh, sebagai panduan bagi penulis terkait mengenai hak cipta dari artikel ataupun karya tulis yang telah dibuatnya. Selanjutnya adalah menu order jurnal. Nah, menu order jurnal ini biasanya digunakan untuk pemesanan jurnal dalam bentuk tertentu. Di dalam website ini, order jurnalnya tidak bisa dibuka. Kita lanjut saja ke visitor statistik. Menu selanjutnya, yaitu menu ini adalah menu yang menampilkan data jumlah pengunjung website jurnal. Jadi kita bisa melihat berapa jumlah data dari pengunjung website jurnal ini. Tapi di sini tidak disebut, tidak ditulis, tidak ada di sini. Sama seperti order jurnal. Nah, kita lanjut saja ke daftar artikel. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Adapun daftar artikel yang table of contents. Daftar artikelnya itu berfungsi untuk menampilkan judul-judul artikel dan nama penulis yang telah diterbitkan oleh penerbit ini. Judul artikel ini dapat diklik dan membuka halaman detail artikel tersebut. Kita tinggal mengkliknya. Nah, nah di sini kita masuk ke bagian yang selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak ini eh abstrak ini merupakan ringkasan dari isi penelitian yang biasanya itu mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan dan hasil utama dari penelitian yang teliti. Fungsi abstrak ini adalah untuk memberikan gambaran singkat kepada pembaca sebelum pembaca itu membaca keseluruhan isi artikelnya. Selanjutnya itu adalah penulis dan afiliasi. Adapun di situ penulis dan afiliasinya itu adalah ini. Tujuannya ini adalah untuk menunjukkan kredibilitas dan latar belakang penulis artikel yang dituju. Selanjutnya ada doi ataupun link artikel. Ini adalah doi ataupun link artikel dari jurnal yang telah kita buka tadi. Nah, tujuan dari doi ini adalah sebagai identitas unik artikel yang dapat digunakan untuk mengakses secara langsung dan memastikan bahwa artikel tersebut tetap dapat ditemukan meskipun terjadi perubahan pada website. Selanjutnya adalah template dan
atau panduan penulisan. Di sini ada template dan panduan penulisannya. Nah, dijelaskan di sini kan bagaimana format penulisan artikel, strukturnya bagaimana yang harus kita ikuti, apa fontnya, apa berapa ukurannya. Bagian ini pastinya sangat penting bagi penulis yang ingin menyusun artikelnya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh si penerbit. Dan terakhir itu adalah publisher ataupun penerbit. Penerbit dari artikel jurnal ini adalah diterbitkan oleh STQ Persada Khatulistiwa atau Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan Persada Khatulistiwa. Penerbit ini memiliki peran penting dalam mengelola proses penerbitan jurnal serta memastikan kualitas artikel yang akan dipublikasikan. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa website jurnal ini memiliki struktur yang lengkap dan sistematis. Setiap menunya itu memiliki fungsi masing-masing yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi, membaca artikel, maupun mengirim karya ilmiah. Namun, terdapat kekurangan, seperti di menu order jurnal tadi dan visitor statistik ini tidak bisa diklik, namun tidak ada informasi yang termuat di dalamnya. Tidak ada informasi mengenai order jurnal dan visitor statistiknya. Itu saja kekurangan dari website ini. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai website jurnal ilmiah ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua dalam memahami struktur dan fungsi dari sebuah jurnal online. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.